Diskominfo Podcast Kabupaten Bohol. Kita dihadiri oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Bohol, dihadiri langsung oleh Wakapolres Bohol Bapak Joni Bolang, kemudian dari Satuan Polisi Pamung Praja langsung oleh Kasat Pol PP Bapak Purnomo STP. Tema kita pada hari ini mengundang Bapak berdua, yaitu Kantipmas Jelang Pemilu sekaligus peran Polri dan Pol PP sebelum hari H di tanggal 14 Februari tahun 2024. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa Diskominfo Podcast Kabupaten Bohol ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan undangan kami bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi yang seluas-luasnya untuk publik agar mengetahui peran kita masing-masing, khususnya para pemangku kepentingan yang kami undang di Dinas Kominfo melalui ruangan podcast. Baik, kami mulai dari yang pertama, mungkin narasumber yang pertama Bapak Wakapolres Bohol mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana tentang Kamtipmas dan peran Polri menjelang pemilu tahun 2024, khususnya yang pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami berikan waktu Pak. Terima kasih atas kesempatan yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu dalam memelihara Kamtipmas kami melebihkan ada kegiatan yang namanya KRID, kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang tadinya misalnya kegiatan patroli itu hanya 2 kali atau 4 kali, yang jumlah personilnya pun terbatas, kita tingkatkan lebih, bisa jumlah personilnya kami lebihkan, kegiatannya pun kami lebihkan untuk memastikan kegiatan pemilu ini bisa berjalan aman dan lancar. Kalau kita membahas pemilunya, ya, data di tangan saya ada ini, kita akan mengamankan pemilu itu sebanyak 459 TPS yang diawaki oleh 250 personil, dibagi 2, 70 terlibat dalam Satgas dan 180 itu PAM TPS. Kami juga dapat bantuan dari Polda sebanyak 35 personil BRIMOB, 25 personil BRIMOB dan 35 personil Polda. Mudah-mudahan dengan bantuan dari Polda ini pemilu kita dapat berjalan dengan aman. Tapi sebelum itu juga kami memastikan bahwa tahapan pemilu itu harus berjalan lancar. Apabila ada kendala, kami sudah koordinasi dengan KPU. Kami siap bantu kelancarannya, misalnya ada kendala di jalan. Makanya logistik pemilu itu dikawal oleh Lantas untuk memastikan semuanya distribusi sampai tepat waktu. Ya, artinya dari jumlah personil Polri termasuk BKW dari Polri itu ada anggota yang mungkin 2 TPS. Kalau tidak cukup ya, sesuai dengan jumlah TPS 400. Kalau itu memang setiap daerah kami sebut pola pengamanan. Ya. Setiap daerah berbeda-beda, kami tidak terlalu dibakukan seperti tahun-tahun lalu. Sekarang melihat situasi daerah, untuk daerah aman, kita di sini daerah aman itu 34, sangat rawan tidak ada. Yang kurang rawan itu 424 TPS. Pola yang kita gunakan ada yang idealnya memang 1 TPS 1 personil, tapi ada yang sudah kami koordinasikan di satu lapangan, misalnya ada 4 TPS, itu kalau memang
kurang rawan dia, artinya aman-aman saja, boleh 1 personil 4 TPS. Jadi tidak harus semua TPS 1 personil, karena mempertimbangkan jumlah anggota dengan kerawanan tiap TPS itu. Oh iya, sangat informatif Pak Wakat, terima kasih informasinya. Bagaimana dengan Polisi Pamung Praja Pak Kasat terkait dengan Kamtipmas di awal-awal ini menjelang tinggal kurang dari 20 hari ke depan? Bagaimana menurut Pak Kasat? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh rekan-rekan yang saya hormati Pak Sekretaris Kominfo selaku host dalam pelaksanaan podcast kali ini, yang saya hormati abang saya Pak Wakapolres Bohol sebagai mitra di lapangan, ataupun juga rekan-rekan Kominfo yang saat ini berada di tempat ini, serta seluruh rekan-rekan pendengar masyarakat Kabupaten Bohol yang sedang ikut menyaksikan terkait dengan pelaksanaan podcast khususnya kesiapsiagaan menghadapi pilkada. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja juga terlibat dalam hal pelaksanaan pengamanan dalam rangka menyambut termasuk pelaksanaan dari pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini sesuai dengan edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan peningkatan kesiapsiagaan dari Satuan Polisi Pamung Praja terkait dengan penanganan terhadap kemudian juga perlindungan masyarakat dalam hal pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Kemudian tentunya kita mengetahui bersama bahwa tugas ini lebih besar untuk progresnya terhadap pelaksanaan dalam hal TNI dan Polri, karena Bapak TNI Polri merupakan alat negara yang diakui undang-undang dalam hal terkait dengan pengamanan. Namun tentunya tidak juga menafikan terkait peran kami Satuan Polisi Pamung Praja, karena untuk bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik tentu juga dibutuhkan terkait dengan pengamanan terhadap dan dukung masyarakat di Kabupaten Bohol. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2018 tentang pemerintah daerah di pasal 26 ayat 7, kemudian juga di Peraturan Pemerintah nomor 18 terkait dengan Satuan Polisi Pamung Praja, kemudian juga Permendagri 54 dirubah, kemudian di Permendagri 16 2023 terkait dengan secara operasional itu mengamanahkan kepada kami terkait dengan 3 hal. Yang pertama, pelaksanaan pengamanan peraturan daerah, kemudian pelaksanaan terkait dengan ketentraman ketertiban umum, dan juga perlindungan masyarakat. Sehingga kalau melihat terkait tupoksi kami, bukan hanya terkait penegakan perda, tapi juga lebih menjamin terkait dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban, khususnya dalam hal hubungan kami dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Kemudian saya perlu menyampaikan terkait ini, kemudian khusus peran kami Satuan Polisi Pamung Praja dalam hal persiapan untuk pemilu dan pemilu kada, apalagi kita menghadapi terkait dengan pileg. Kami sudah mempersiapkan tadi juga kegiatan yang kita lebih tingkatkan lagi, termasuk dalam hal kegiatan patroli wilayah, kemudian juga pengamanan langsung di masing-masing TPS. Kami sudah memetakan secara pola strategis terkait dengan pengamanan ini. Memang isu-isu strategis yang kurang dalam hal penanganan kami di Satuan Polisi Pamung Praja itu yang pertama adalah peran Linmas. Mungkin kita tahu bersama bahwa Linmas atau Hansip itu pasti akan dilibatkan dalam hal pelaksanaan pengamanan pemilu kada. Di tahun-tahun sebelumnya ini mungkin peran Linmas ini mungkin belum terlalu terkoordinir baik, sehingga dari isu strategis tersebut di tahun kemarin, di Desember kemarin, kami sudah melakukan pembentukan dan pengukuhan Satgas Linmas, baik di Satgas Linmas Kabupaten maupun di Satgas Linmas Kecamatan. Ini fungsinya supaya kami bisa mengkoordinir terkait dengan peran Linmas di wilayah, khususnya dalam hal pelaksanaan pemilu kada. Kemarin Pak Kasat, itu di desa maupun di kelurahan kan ada Linmas-Linmasnya itu, ada yang 5, ada yang 10. Bagaimana peran-peran itu? Ya, itu yang saya menjelaskan kepada Bapak berkesempatan ini, karena memang peran mereka selama ini hanya terkesan bahwa mereka terkait dengan pelaksanaan pesta dan sebagainya. Ini kita ketahui, karena memang tidak ada mediasi terkait dengan pelaksanaan tugas mereka, karena dari perpindahan tugas dari mulai Kesbangpol kemudian Pol PP pada Kesbangpol itu jadi agak sedikit riskan itu penanganan, sehingga kemarin kami sudah membentuk terkait dengan Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan, dihadiri juga Pak Wakil kemarin. Itu dengan harapan kita sudah bisa lebih mengkoordinasikan lagi terkait peran tugas Pol PP termasuk untuk masyarakat pada tingkat atas dan sampai tingkat bawah. Dan insya Allah direncanakan dalam waktu dekat, saya tinggal menunggu Pak Bupati pulang ke daerah, kita akan melaksanakan apel akbar Pak Wakil, apel akbar
kesiapsiagaan Satlinmas Kabupaten Bol dalam menghadapi pemilu Pilkada 2024. Kita akan mengundang seluruh anggota Linmas di Kabupaten Bol untuk mengadakan apel akbar. Kita rencanakan di halaman kantor Bupati untuk bisa mendengarkan arahan pimpinan, termasuk juga informasi-informasi dari kepolisian, TNI dan juga dari pihak penyelenggara pemilu. Kemudian berikutnya juga tentunya peran kami termasuk isu strategis ini terkait dengan pengamanan dalam hal penanganan bencana, karena tidak menutup kemungkinan juga kita juga harus antisipasi terkait hal itu. Kebetulan juga saya saat ini memegang dua matra istilahnya, ada ODP, kemudian juga ada damkar. Damkar juga akan kami silakan terkait hal ini lebih persuasif terkait dengan penanganan dalam hal kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bahaya kebakaran. Anggota yang kami sediakan juga termasuk juga bergabung di Satpol PP dan Linmas untuk bisa membantu dalam pelaksanaan proses pemilu kada. Itu isu strategis yang sudah kami kelompokkan sehingga kami sudah laksanakan kemarin, termasuk membentuk relawan pemadam kebakaran. Jadi di seluruh kabupaten ini sudah terbentuk relawan pemadam kebakaran. Kemarin juga dihadiri oleh Pak Waka untuk pembentukannya. Itu juga akan bertugas membantu terkait dengan pelaksanaan pengamanan dalam hal kegiatan pemilu. Artinya tidak masuk secara langsung, tapi minimal untuk menjaga-jaga jangan sampai terjadi antisipasi bahaya lain dalam hal penanganan kegiatan pilkada. Kemudian untuk persiapan dari personil juga kami untuk Satpol PP, kami menjadi benar bahwa kekuatan personil kami tidak banyak juga, sehingga kami sudah mengatur polanya kemarin dan sudah memutuskan untuk menurunkan seluruh personil kami dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat bawahan. Itu kami turunkan, melibatkan juga dengan terdamkar kurang lebih hampir 200-an orang yang akan kami kerahkan dalam hal pemantauan secara langsung di lapangan. Dan memang kami lebih mementingkan atau lebih memfokuskan terkait dengan penanganan ini pada Linmas, karena kebetulan berada koordinasi pada kami. Itu di TPS tadi yang disampaikan oleh Pak Waka sejumlah 459 itu dalam Permendagri nomor 10 2011 terkait dengan penugasan Satlinmas langsung di lapangan itu, bahwa minimal mereka satu TPS 2, sehingga kalau kita hitung 459 TPS dikali 2 Linmas itu berjumlah 918. Linmas di Kabupaten Bogor berjumlah 987. Sehingga secara langsung untuk pemantauan kami di Satpol PP mungkin akan lebih terbantu dengan penanganan Linmas karena semua mereka akan turun. Kemudian saya juga masih menunggu dari pihak KPU untuk berkoordinasi dengan kita. Untuk sementara kita sudah membagi pasukan ini opsi ini ke masing-masing kecamatan. Mungkin tidak serta-merta juga akan masuk dalam satu orang satu TPS, tidak. Mungkin berkisar di kecamatan induk kita turunkan anggota, kemudian juga di beberapa TPS kita gabungkan. Jadi ada tetap dengan pemantauan dan tugas kami juga termasuk mendes hasil pilkada tersebut. Jadi Satgas yang di PPP juga kita siapkan kurang lebih 5 orang berada di Mako, itu akan menerima informasi terkait perhitungan suara yang akan kami rekap untuk disampaikan kepada pimpinan. Tapi lebih besar kami juga berharap terkait dengan penugasan Linmas tersebut. Saya masih menunggu karena kita lebih memfokuskan ini nanti perencanaan untuk berada di wilayah kota. Ini TPS-nya cukup banyak. Saya mungkin tinggal menunggu KPU apakah memang melibatkan anggota PPP untuk membantu terkait pengambilan TPS. Kalau memang kita mau pengambilan TPS, mungkin agak sedikit lebih banyak kita akan memfokuskan di wilayah kota. Termasuk kita juga untuk membayar. Sementara ini saya sudah menerima permintaan OPS dari Kesbang Pol. Itu saya sudah menurunkan 15 orang kepada mereka untuk membantu terkait dengan des pilkada di Kesbang Pol, di luar dari yang teman-teman lain. Sehingga saya pikir untuk terkait dengan masalah kami untuk penanganan pilkada, untuk dalam hal penanganan pemilu itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Namun yang lebih kita fokuskan terkait hal ini seperti disampaikan tadi, bahwa tugas ini lebih besar nanti kepada rekan-rekan di TNI Polri sebagai alat negara, dan kami juga akan lebih memfokuskan terkait dengan penjagaan patroli wilayah baik sebelum pelaksanaan pemilu legislatif, kemudian setelah pelaksanaan pemilu. Kemudian juga lebih memfokuskan pada penanganan penjagaan di tempat-tempat penting, khususnya menyangkut dengan aset dari pemerintah daerah. Kita tidak minta kalau terjadi apa-apa, kalau kita berfokus pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, tapi kita melupakan tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab kami sebagai satu untuk menjaga, termasuk kediaman-kediaman pimpinan dan sebagainya. Mungkin itu saja sementara Pak dari saya terkait dengan pelaksanaan persiapan untuk menjelang pemilu legislatif maupun pemilu kada nantinya. Terima kasih. Ya, sangat informatif Pak Kasat. Untuk selanjutnya saya ingin kembangkan bagaimana kerjasama yang terintegrasi antara polisi dan kepolisian dan Pol PP
Ini baik menjelang ini yang beberapa hari ke depan, menjelang hari H sampai dengan hari H. Mungkin saya berikan kesempatan Pak Wakaf bagaimana informasikan keduanya ini. Terima kasih atas kesempatan. Pada dasarnya kita harus menciptakan situasi yang aman dulu biar dapat melaksanakan pemilu. Jadi kami dan Pol PP sudah sering pengamanan bersama yang terutama malam tahun baru ya. Kita sama-sama turun di serentak di pos PAM tahun baru. Artinya selama ini kami bersinergi. Kalau bicara pemilu, sebaiknya mungkin kami bicarakan nanti ke depan ada latihan bersama bagaimana mengamankan TPS. Tapi belum dijadwalkannya, kami koordinasikan dengan pemilu, KPU, supaya itu bisa dilaksanakan. Semoga dengan sudah terlatih, apabila ada gangguan, kami sudah gampang mengatasi demikian. Bagaimana Pak Kasat? Koordinasinya dengan polisi? Termasuk juga kita ini kan dari satu poin tentunya berharap kita dalam peningkatan koordinasi secara integrasi maupun horizontal maupun vertikal. Baik dari pihak penyelenggara pemilu maupun KPU maupun Bawaslu termasuk juga dengan TNI Polri. Alhamdulillah kami selama ini dengan rekan-rekan dari TNI maupun Polri cukup solid terkait dengan pelaksanaan pengamanan. Jadi kami sudah sering berkoordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga dalam hal pelaksanaan apel siaga juga kami dilibatkan, dan juga berencana juga untuk melaksanakan latihan bersama, termasuk juga nanti untuk apel akbar Satbimas itu juga kami akan meminta dari pihak kepolisian untuk memberikan arahan kepada Satbimas. Untuk sementara mungkin hubungan kami untuk persiapan ini masih solid untuk persiapan untuk menghadapi pemilu dan pemilu kada. Ya, artinya terpantau dari dulu setiap kegiatan-kegiatan secara umum pengamanan selalu polisi melibatkan Pol PP, dan itu juga menjadi kewajiban. Pol PP juga harus memenuhi. Selama ini kerjasama dengan Pemda, kepolisian Resort Bogor ini luar biasa. Melalui Pak Wakaf mungkin kami juga sebagai pemerintah daerah juga termasuk sangat mengapresiasi. Dan yang terakhir kami ingin closing statement dari Bapak-Bapak, bagaimana himbauan kepada masyarakat ini menjelang pemilu, apalagi ini masih masa-masa kampanye. Saya mulai dari Pak Kasat. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Memang pemilu ini suhu politik memanas. Mungkin secara umum kami bisa sampaikan, silahkan berbeda pendapat, silahkan berbeda jagonya, siapa mau pilih siapa itu terserah. Tapi tetap pelihara damai di luar. Demikian. Satu banget udah tua. Kan biasa juga Pak, biar saudara kalau beda pilihan agak tegang-tegang di rumah tangga. Padahal taruhan di rumah tangga. Padahal politik ini kan hanya sementara. Setelah memilih, setelah itu kita harus berdamai lagi. Mereka yang jadi silahkan melaksanakan tugas kalau terpilih nanti. Tapi jangan terus kita yang bermusuhan di bawah. Tetap jaga keamanan, tetap ciptakan goal yang damai. Sebagai penegak perda Pak Kasat, bagaimana himbauan Bapak terhadap masyarakat? Ya, terima kasih. Tadi Bapak menyinggung terkait dengan penegakan perda. Jadi saya tambahkan juga karena fungsi kami di Satpol PP terkait dengan pelaksanaan pemilu kada ini termasuk juga ikut membantu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu dalam hal terkait penertiban, termasuk penertiban APK dan sebagainya. Kami sudah beberapa kali melaksanakan terkait penertiban ini. Dan insya Allah nanti pada saat masa tenang lagi kami akan turunkan kembali, dan begitu juga seterusnya. Namun saya perlu menyampaikan bahwa ini serta-merta jangan dianggap bahwa ini tugas murni dari kami terkait dengan hal ini. Karena pada dasarnya prinsipnya kami hanya membackup terkait dengan pelaksanaan tugas dari Bawaslu. Apapun di perintah Bawaslu terkait itu saya minta untuk tetap turun bersama-sama di lapangan terkait dengan penertiban itu. Kemudian saya closing statement terkait dengan kepada masyarakat bahwa kegiatan pesta demokrasi ini adalah milik kita. Ini adalah pesta kita bersama. Tentunya harapan kami dari pihak penyelenggara khususnya pelaksanaan pengamanan ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah perencanaan yang sudah cukup bagus, cukup matang terkait dengan persiapan. Namun kalau tidak didukung oleh seluruh masyarakat,
terkait dengan pelaksanaan ini, tentunya ini akan sia-sia. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama untuk mendukung, mensukseskan terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilu kada 2024 ini, karena ini merupakan pesta kita bersama, dan saya berharap kita bersama-sama menjadi relawan demokrasi. Saya menyebutnya sebagai relawan demokrasi. Artinya relawan demokrasi itu bahwa kita betul-betul rela untuk ikut membantu, mensukseskan dan juga memantapkan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilu kada nantinya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Waka dan Pak Kasatpol PP. Mungkin sebagai informasi yang terakhir dari kami sebagai pemandu atau host pada kesempatan ini, artinya masyarakat mengamankan diri masing-masing, artinya menciptakan keamanan dari diri sendiri. Mudah-mudahan seperti itu tugas-tugas Bapak juga akan tertanggulangi dengan sendiri. Saya kira penyadaran publik seperti itu juga yang paling penting pada seluruh masyarakat. Perbedaan pendapat sebagaimana disampaikan oleh Pak Waka dan Pak Kasatpol PP itu bukan menjadi satu perseteruan sampai yang berakhir. Kalau mereka sudah jadi, kita apa? Kita sebagai subjek dari semua kegiatan setelah itu. Jadi dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih Pak Waka telah hadir di Dinas Kominfo dan Pak Kasatpol PP, dan para pemirsa jangan lupa selalu berada di channel kami di Kominfo World, baik di Facebook maupun di streaming YouTube yang ada di akun media sosial Dinas Kominfo Kabupaten Goa. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga untuk yang berikutnya kami bisa mengundang lagi untuk kesediaannya, karena masih banyak lagi informasi berikut yang perlu disampaikan kepada masyarakat atau kepada publik, agar semua informasi yang dilakukan oleh pemerintah berstruktur insya Allah akan tersampaikan dengan baik, dan melalui forum kami, melalui corong Dinas Kominfo, mudah-mudahan semua informasi kepada masyarakat tersampaikan. Sekali lagi terima kasih atas nama pimpinan